Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Diva Alianda dengan NIM 19071555693. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal adsorpsi dengan judul Kesetimbangan Adsorpsi zat warna metilen blue dengan adsorben karbon aktif tongkol jagung terimpregnasi Fe2O3. Jurnal penelitian ini dari Yuli Ristianingsih, Alit Istiani, dan Fauzan Irfandi. Limbah cair industri tekstil mengandung kontaminan yang berbahaya seperti senyawa organik, zat padat tersuspensi, fenol, zat warna sintesis, serta kandungan logam berbahaya seperti kromium, timbal, dan lain-lain. Kandungan terbesar dari limbah tekstil adalah zat warna. Zat warna yang biasa digunakan pada industri tekstil adalah zat warna metilen blue, di mana metilen blue ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, iritasi pada saluran pencernaan, bahkan jika terhirup dapat menimbulkan sianosis. Salah satu metode yang digunakan untuk mengurangi pencemaran zat warna metilen blue ini dengan yang mudah dan ekonomis adalah dengan proses adsorpsi. Penggunaan adsorben yang murah dan ramah lingkungan sangat diperlukan untuk menekan biaya proses adsorpsi. Salah satunya adsorben yang digunakan yang berpotensial untuk dikembangkan adalah karbon aktif dari tongkol jagung. Pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan karbon aktif tongkol jagung yang diimpregnasi dengan Fe2O3 untuk mengurangi kandungan zat warna metilen blue pada limbah cair industri tekstil. Penambahan logam Fe2O3 pada karbon aktif tongkol jagung dimaksudkan untuk meningkatkan luas permukaan sehingga dapat meningkatkan kapasitas penjerapan zat warna metilen blue, sehingga tongkol jagung dapat digunakan sebagai adsorben karena mengandung kadar selulosa dan karbo yang tinggi, masing-masing sebesar 26,81% dan 39,80%. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu rangkaian alat adsorpsi yang terdiri dari magnetic stirrer, Erlenmeyer, pengaduk, dan termometer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan alat-alat laboratorium pendukung seperti neraca analitis, labu ukur, kertas saring, furnace, oven, ayakan 150 ms, spektrofotometer UV phase, dan lain-lain. Lalu, untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan adsorben ada tongkol jagung yang diperoleh dari petani jagung di kota Yogyakarta, FeNO3 3x9H2O yang digunakan sebagai sumber Fe2O3 untuk proses impregnasi karbon aktif. Selain bahan utama, juga digunakan bahan kimia pendukung seperti isopropanol, metilen blue, sigma, KOH, HCl, dan isopropanol. Lalu, yang pertama itu untuk prosedurnya pembuatan karbon aktif tongkol jagung. Pertama, tongkol jagung dicuci dengan aquades kemudian dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius. Ukuran tongkol jagung dikecilkan kemudian dikarbonasi dengan furnace pada suhu 300 sampai 400 derajat Celcius. Karbon yang dihasilkan kemudian dihaluskan dan disaring dengan ayakan 150 ms, kemudian diaktifasi dengan larutan KOH 7M. Lalu yang kedua yaitu wet impregnation karbon aktif tongkol jagung dengan Fe2O3. Larutan garam FeNO3 9H2O dengan berbeda-beda konsentrasi dengan variasi 1%, 2%, dan 3% dimasukkan ke dalam botol yang di dalamnya terdapat 2 karbon aktif, 2 gram karbon aktif. Campuran karbon aktif dan larutan garam tersebut kemudian di ultrasonikator selama 1 jam. Karbon aktif atau Fe2O3 ini kemudian di oven pada suhu 600 derajat Celcius dan kemudian dialkinasi pada suhu 300 derajat Celcius. Lalu selanjutnya masuk ke tahap adsorpsi metilen blue. Sebanyak 0,025 gram karbon aktif Fe2O3 dimasukkan ke dalam 100 ml larutan metilen blue 20 ppm, kemudian diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius selama 120 menit. Pengambilan sampel dilakukan setiap waktu tertentu, kemudian dianalisa dengan spektrofotometer UV phase pada gelombang 663 nm untuk mengetahui konsentrasi metilen blue yang tersisa. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pengaruh penambahan H2O2 terhadap adsorpsi zat warna metilen blue.
Adsorpsi zat warna metilen blue menggunakan adsorben karbon aktif tongkol jagung dengan penambahan reagen Fenton H2O2 memberikan hasil yang lebih signifikan jika dibandingkan tanpa penambahan reagen Fenton H2O2. Hidrogen peroksida H2O2 memiliki sifat oksidatif yang sangat kuat karena sifat radikal hidroksil yang dimilikinya. Radikal hidroksil dari hidrogen peroksida inilah yang akan berikatan dengan ion Fe sehingga dapat menguraikan senyawa metilen blue sehingga kapasitas adsorpsi meningkat seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Baiklah, di sini gambar 1 memperlihatkan bahwa penambahan H2O2 dapat meningkatkan kapasitas penyerapan zat warna metilen blue sebesar 25,98%. Jika dibandingkan tanpa penambahan H2O2, maka kapasitas penjerapan zat metilen blue dengan penambahan H2O2 itu lebih tinggi daripada yang tidak ditambahkan H2O2. Lalu selanjutnya pengaruh suhu terhadap adsorpsi zat warna metilen blue. Adsorpsi zat warna metilen blue menggunakan karbon aktif tongkol jagung yang terimpregnasi Fe2O3 dilakukan dengan memvariasikan suhu adsorpsi sebesar 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Pengaruh suhu terhadap proses adsorpsi zat warna metilen blue dapat dilihat pada gambar 2. Pada gambar 2 ini dapat dilihat bahwa hubungan suhu terhadap adsorpsi zat warna metilen blue itu berbanding terbalik, di mana semakin tinggi suhu maka zat warna metilen blue yang terserap akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah suhu maka zat warna metilen blue yang terserap akan semakin besar. Penurunan efisiensi ini disebabkan karena semakin tinggi suhu maka semakin besar rata-rata energi kinetiknya sehingga partikel-partikel di dalam larutan akan bergerak lebih cepat yang mengakibatkan adsorban yang awalnya telah berhasil diadsorpsi oleh adsorben akan terlepas kembali dari pori-pori adsorben tersebut. Lalu untuk isoterm adsorpsi, perubahan konsentrasi zat warna metilen blue karena proses adsorpsi sesuai mekanisme adsorpsinya dapat dipelajari melalui penentuan isoterm adsorpsi. Isoterm adsorpsi yang biasa dipakai adalah model isoterm Langmuir dan Freundlich. Pengujian model kesetimbangan ini dimaksudkan untuk menentukan suatu model kesetimbangan yang sesuai pada sebuah penelitian, di mana model kesetimbangan yang sesuai ini adalah yang memiliki harga koefisien korelasi atau R kuadrat yang mendekati nilai 1. Pada penelitian ini, model isoterm adsorpsi baik Langmuir maupun Freundlich dapat dilihat pada gambar 3 dan pada gambar 4. Yang pertama yaitu gambar 3, yaitu memperlihatkan kurva isoterm adsorpsi Langmuir, di mana R kuadratnya yang didapatkan yaitu 0,9833. Lalu yang keempat adalah kurva isoterm adsorpsi Freundlich. R2 yang didapatkan yaitu 0,9631. Berdasarkan gambar 3 dan gambar 4 dapat dilihat bahwa model kesetimbangan sesuai pada proses adsorpsi metilen blue menggunakan KAJFE2O3 adalah model isoterm adsorpsi Langmuir karena memiliki nilai koefisien korelasi R2 sebesar 0,9833 yang mendekati 1. Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu adsorpsi zat warna metilen blue dipengaruhi oleh suhu dan penambahan reagen Fenton H2O2. Penjerapan sebesar 71,93 derajat Celcius terjadi pada suhu 300 derajat Celcius. Mekanisme adsorpsi zat warna metilen menggunakan KAJFE2O3 sesuai dengan model isoterm Langmuir dan diperoleh nilai kapasitas penyerapan maksimum sebesar 15,38 mg/L serta konstanta kesetimbangan Langmuir sebesar 0,49. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.